Kabar duka datang dari keluarga besar mantan Menko Polhukam Jenderal Purnawirawan Wiranto. Istrinya, Hajah Rugia Usman, meninggal dunia di Bandung dan berita kepergiannya segera menyebar ke lingkar pemerintahan. Uga, begitu ia akrab disapa, dikenal sebagai sosok yang setia mendampingi perjalanan panjang suaminya di dunia militer maupun politik. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan para tokoh yang pernah bekerja bersama Wiranto. Sebagai tokoh yang dekat dengan banyak pimpinan negara, wafatnya Rugia turut mengundang perhatian luas. Presiden Joko Widodo menjadi salah satu yang pertama mengucapkan belasungkawa secara resmi. Ia menyampaikan duka mendalam sekaligus mendoakan almarhumah melalui pesan publik. Jokowi dan Iriana juga mengumumkan akan ikut menjemput jenazah Uga saat tiba di Solo, sebagai bentuk penghormatan. Pengumuman ini menandai besarnya penghargaan negara terhadap keluarga Wiranto, yang selama puluhan tahun memberikan pengabdian di bidang keamanan dan pemerintahan. Sejak informasi awal tersebut dirilis, berbagai persiapan langsung dilakukan di Lanut Adi Sumarmo. Payung protokol militer dan kenegaraan disiapkan secara penuh untuk menyambut kedatangan jenazah. Pagi hari di Lanut Adi Sumarmo Solo diselimuti suasana duka yang terasa sejak awal. Pejabat militer dan protokol kenegaraan telah bersiaga menunggu kedatangan pesawat Hercules yang membawa jenazah Rugia Usman. Di ruang VIP bandara, Jokowi dan Iriana sudah tiba lebih awal, duduk dengan wajah serius dan penuh takzim. Tak lama setelah itu, pesawat yang membawa jenazah mendarat. Wiranto turun terlebih dahulu dan berjalan menuju area penyambutan, terlihat masih memikul kesedihan mendalam. Jokowi dan Iriana menyambutnya dengan sikap penuh empati, memperlihatkan hubungan personal yang telah terjalin lama di luar urusan politik. Proses penyambutan berlangsung hikmat. Para perwira militer berdiri rapi memberi penghormatan. Ketika peti jenazah diangkat keluar dari pesawat, seluruh yang hadir menundukkan kepala. Jokowi tampak berdoa dengan khusyuk, sementara Iriana terlihat menahan haru. Momen itu menjadi gambaran duka yang dirasakan bersama oleh negara dan keluarga. Saat peti jenazah mendekat ke area upacara, Jokowi dan Iriana bergeser ke dekat ambulans. Mereka berdiri tenang, menunggu prosesi pemindahan berlangsung sepenuhnya. Wajah keduanya menunjukkan rasa kehilangan yang tidak dibuat-buat. Momen itu menunjukkan bahwa duka yang dirasakan keluarga Wiranto benar-benar mereka hormati secara pribadi. Para petugas militer yang bertugas mengangkut peti jenazah bekerja dengan sikap penuh hormat. Suasana di apron dipenuhi keheningan yang hanya disela oleh komando pelan dari petugas upacara. Jokowi sempat menutup mata seraya mengirimkan doa untuk almarhumah agar diterima dengan baik di sisi Tuhan. Wiranto, yang berdiri tidak jauh dari presiden, terlihat beberapa kali menundukkan kepala, berusaha menahan gejolak emosinya. Di tengah suasana itu, dukungan moral dari para pejabat sipil dan militer yang hadir terasa sangat kuat. Tak ada protokol berlebihan, hanya duka yang nyata dan penghormatan yang tulus. Pertemuan antara Jokowi dan Wiranto setelah jenazah diturunkan meninggalkan kesan mendalam. Wiranto mendekat dengan langkah berat, dan Jokowi menyambutnya dengan pelukan singkat. Keduanya tampak saling menenangkan dalam keheningan. Momen tersebut memperlihatkan hubungan yang lebih dari sekadar rekan kerja di pemerintahan. Dalam percakapan singkat itu, Wiranto menyampaikan permintaan maaf atas nama almarhumah, sebuah tradisi penuh nilai yang mencerminkan rendah hati. Jokowi menanggapinya dengan ucapan belasungkawa mendalam dan doa untuk almarhumah. Iriana, yang berdiri di sisi Jokowi, juga menyampaikan simpati dan pelukan hangat kepada keluarga. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana yang sangat manusiawi. Tidak ada kamera yang mencolok, tidak ada pidato panjang. Hanya rasa kehilangan dan penghormatan yang menyatu dalam satu peristiwa yang menyentuh banyak pihak. Momen itu menegaskan bahwa dalam duka, hubungan antara tokoh-tokoh nasional berubah menjadi ikatan kemanusiaan yang lebih dalam. Setelah dialog singkat tersebut, perhatian kembali terpusat pada peti jenazah yang dipindahkan ke ambulans. Jokowi tetap berdiri dekat, memberi ruang bagi keluarga namun tetap menghadirkan dukungan moral. Iriana sesekali mengusap matanya, tanda bahwa kesedihan itu turut dirasakannya. Prosesi pemindahan berlangsung sederhana namun penuh makna. Para petugas militer mengangkat peti dengan langkah yang teratur, sementara seluruh pengiring menundukkan kepala. Ketika peti ditempatkan di dalam ambulans, suasana hening seketika menyelimuti seluruh area. Jokowi kembali memanjatkan doa sejenak sebelum ambulans ditutup. Di saat itulah kesedihan paling kuat terasa,
sebuah titik final dari perjalanan terakhir almarhumah sebelum dimakamkan. Keheningan di apron menjadi saksi penghormatan negara terhadap seorang istri yang selama hidup mendampingi suami menjalankan tugas-tugas besar bagi bangsa. Di tengah prosesi duka ini, Jokowi menyampaikan pesan belasungkawa yang menggema ke publik. Ia mengajak masyarakat untuk mendoakan Uga dan keluarga yang ditinggalkan. Dalam pesannya, Jokowi mengungkapkan bahwa almarhumah adalah sosok baik yang patut dikenang dengan penuh hormat. Ucapan duka itu menjadi simbol solidaritas nasional. Publik merespons dengan simpati besar. Banyak yang mengungkapkan belasungkawa dan mengenang sosok Uga sebagai pendamping setia seorang tokoh besar negeri. Doa mengalir dari banyak pihak, mulai dari masyarakat umum hingga tokoh politik dan militer. Melalui pesan ini, Jokowi kembali menegaskan pentingnya nilai kemanusiaan dalam hubungan antar pejabat negara. Peristiwa duka bukanlah sekadar kabar, melainkan momen untuk menunjukkan bahwa rasa kehilangan bisa menyatukan bangsa dalam empati. Setelah seluruh proses penyambutan selesai, jenazah Uga dibawa menuju Karanganyar, tempat pemakaman keluarga. Ambulans melaju perlahan meninggalkan bandara, sementara keluarga dan rombongan pengiring mengikuti dengan wajah sendu. Karanganyar dipilih sebagai tempat pemakaman karena di sana terletak makam keluarga besar yang menyimpan banyak kenangan penting. Suasana sepanjang perjalanan dipenuhi rasa haru. Jalanan tampak ramai oleh warga yang berdiri di pinggir jalan untuk memberi penghormatan terakhir. Prosesi pemakaman direncanakan berlangsung sederhana namun hikmat. Keluarga, kerabat, dan sejumlah tokoh negara dijadwalkan hadir untuk menyampaikan perpisahan terakhir. Kehadiran Presiden di penyambutan jenazah memberikan sinyal bahwa penghormatan negara terhadap keluarga Wiranto begitu besar. Kehadiran Jokowi dalam penyambutan jenazah istri Wiranto menyampaikan pesan kuat tentang nilai kemanusiaan dalam kepemimpinan. Di tengah kesibukan negara, Presiden memilih hadir secara langsung untuk menghormati keluarga seorang sahabat sekaligus tokoh bangsa. Tindakan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya terlihat dalam rapat kabinet, tetapi juga dalam momen-momen duka. Peristiwa ini juga memperlihatkan bagaimana hubungan politik bisa dijalin dengan rasa hormat dan ketulusan. Persatuan, empati, dan rasa saling mendukung menjadi pesan moral yang tersurat dari prosesi tersebut. Kehadiran Presiden dan Ibu Negara seolah mengajarkan bahwa dalam menghadapi kehilangan, kita tidak sendiri. Di balik suasana duka, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa negara dibangun bukan hanya oleh kebijakan dan keputusan, tetapi juga oleh nilai-nilai kemanusiaan yang mengikat satu sama lain. Kepergian Uga meninggalkan banyak duka, namun juga meninggalkan jejak penghormatan luas dari pemimpin hingga masyarakat. Keluarga besar Wiranto terus menerima arus kedatangan pelayat yang ingin menyampaikan belasungkawa secara langsung. Di rumah duka, suasana penuh haru terlihat sejak pagi. Anak-anak dan cucu almarhumah duduk berdekatan, saling menguatkan satu sama lain. Beberapa kerabat tidak mampu menahan tangis ketika mengenang sosok Uga yang dikenal lembut dan penuh perhatian. Ruang utama rumah duka dipenuhi rangkaian bunga kiriman dari berbagai pihak. Sebagian berasal dari tokoh pemerintahan, sebagian lagi dari rekan kerja dan sahabat keluarga. Wiranto berusaha tegar dalam menerima ucapan duka tersebut, meski raut wajahnya tidak dapat menyembunyikan luka mendalam yang ia rasakan. Doa tahlilan mulai dipimpin oleh tokoh agama setempat. Suasana hening mengiringi setiap lantunan ayat suci yang dipanjatkan untuk almarhumah. Keluarga mengikuti dengan hikmat, berharap doa-doa itu menjadi penuntun bagi jiwa Uga menuju tempat terbaik di sisi Tuhan. Sejumlah ibu-ibu kerabat dekat ikut membantu menyiapkan kebutuhan tahlilan. Mereka bekerja dalam diam, menunjukkan betapa besar rasa hormat mereka kepada almarhumah. Kehangatan persaudaraan begitu terasa di tengah suasana kehilangan. Di sela tahlilan, beberapa sahabat keluarga sempat menyampaikan kenangan manis tentang Uga. Ada yang menceritakan kebaikannya, ada yang mengenang ketabahannya selama mendampingi suami bertugas. Cerita-cerita itu seolah menjadi pengingat bahwa sosoknya telah meninggalkan teladan baik bagi banyak orang. Keluarga juga menerima banyak pesan belasungkawa dari masyarakat luas yang mengikuti perkembangan kabar duka. Dukungan moral ini menjadi kekuatan besar, membantu mereka menjalani hari-hari penuh kesedihan. Banyak dari mereka yang tidak kenal langsung dengan Uga, tetapi merasa terpanggil untuk mengirimkan doa. Meski suasana berkabung menyelimuti, keluarga memastikan bahwa seluruh prosesi berjalan tertib dan penuh hormat. Mereka ingin memberikan penghormatan terbaik bagi almarhumah yang telah menjadi pilar keluarga selama puluhan tahun. Di balik air mata,
Rasa syukur atas kehidupan dan warisan kebaikan Uga terus diungkapkan. Menjelang prosesi pemakaman, keluarga bersama tim protokol menyiapkan segala keperluan dengan sangat hati-hati. Lokasi pemakaman di Karanganyar telah dibersihkan dan ditata sedemikian rupa agar acara berjalan hikmat. Para petugas bekerja tanpa suara, memahami betapa pentingnya momen perpisahan terakhir ini. Tenda sederhana telah dipasang untuk menampung keluarga, kerabat, dan sejumlah tokoh yang diperkirakan hadir. Tidak ada kemewahan yang mencolok, mengingat keluarga memilih prosesi yang sederhana namun penuh makna. Kursi-kursi ditata rapi menghadap area pemakaman, tempat doa-doa terakhir akan dipanjatkan. Di rumah duka, peti jenazah kembali dibacakan doa sebelum diberangkatkan. Wiranto berdiri di sisi peti, sesekali menyentuhnya dengan lembut. Wajahnya menunjukkan campuran antara pasrah dan kesedihan yang dalam. Keluarga mengelilinginya, memberikan kekuatan agar ia tetap tegar. Ambulans yang membawa jenazah diberangkatkan dengan iring-iringan kendaraan keluarga serta sejumlah petugas pengawal. Sepanjang perjalanan, masyarakat terlihat berdiri di tepi jalan, memberi hormat ketika rombongan melewati wilayah mereka. Pemandangan itu menambah rasa haru bagi keluarga. Sesampainya di lokasi pemakaman, para pelayat sudah menunggu dalam suasana tenang. Tokoh-tokoh masyarakat, pejabat lokal, serta sejumlah sahabat keluarga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Tidak ada keramaian berlebihan, hanya kesunyian yang meneduhkan. Prosesi pemakaman dibuka dengan pembacaan doa oleh ulama setempat. Seluruh hadirin menundukkan kepala, sementara suara doa mengalun lembut memenuhi area pemakaman. Doa itu menjadi simbol penyerahan jiwa Uga kepada Sang Pencipta dengan penuh ketulusan. Sebelum pemakaman berlangsung, keluarga dipersilakan menyampaikan pesan perpisahan terakhir. Beberapa anak dan cucu almarhumah tampak berusaha menahan tangis saat mengingat kembali kebaikan dan keteguhan yang telah Uga wariskan selama hidupnya. Momen itu menjadi titik paling emosional dalam seluruh rangkaian acara. Peti jenazah perlahan diturunkan ke liang lahat, diiringi kalimat tauhid yang dilafalkan bersama-sama. Suasana hening terpancar dari wajah setiap pelayat. Beberapa sesekali mengusap mata, tak kuasa menahan haru ketika menyaksikan momen perpisahan terakhir itu. Wiranto berdiri paling depan, memandang dengan mata berkaca-kaca. Setelah peti ditempatkan di dalam liang lahat, tanah mulai ditimbun secara bertahap. Keluarga mendapat kesempatan pertama untuk melempar 3 genggam tanah sebagai simbol keikhlasan. Wiranto melakukan hal itu dengan tangan bergetar, diikuti anak-anak dan cucu yang ikut menundukkan kepala dalam kesedihan. Doa kembali dipanjatkan, kali ini sebagai penutup seluruh rangkaian pemakaman. Suara doa mengalun lembut, membawa harapan agar almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Hadirin mengikuti dengan khusyuk, menandai penghormatan terakhir yang tulus bagi sosok yang telah memberi banyak teladan. Setelah prosesi selesai, para pelayat satu persatu menghampiri keluarga untuk memberikan pelukan dan ucapan bela sungkawa. Mereka datang tanpa banyak kata, karena dalam momen seperti ini, kehadiran saja sudah menjadi penguatan besar. Kehangatan itu membantu keluarga bangkit perlahan dari kesedihan yang mendalam. Wiranto menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh sahabat, tokoh negara, dan masyarakat yang telah memberikan doa serta dukungan. Meski suaranya terdengar bergetar, ia tetap berusaha menyampaikan secara tegar. Ucapannya mencerminkan betapa besar penghargaan keluarga terhadap perhatian banyak pihak. Area pemakaman perlahan mulai sepi, namun rasa kehilangan masih terasa kuat dalam diri keluarga. Mereka berkumpul sejenak dekat makam, mengirimkan doa pribadi sebelum akhirnya meninggalkan lokasi dengan langkah pelan. Cahaya matahari sore menambah kesan damai dalam prosesi tersebut. Meski perpisahan telah dilakukan, kenangan tentang Uga tetap hidup di hati keluarga dan mereka yang pernah mengenalnya. Kehidupannya yang penuh kesederhanaan, kesetiaan, dan kebaikan menjadi warisan berharga bagi banyak orang. Peristiwa duka ini bukan hanya kehilangan bagi keluarga, tetapi juga bagi mereka yang menghargai sosoknya. Dengan berakhirnya prosesi pemakaman, rangkaian penghormatan terakhir terhadap almarhumah secara resmi selesai. Namun doa dan kenangan baik tentang Uga akan terus mengalir, menjadi pengingat bahwa kebaikan seseorang tidak pernah benar-benar pergi. Ia meninggalkan jejak yang akan dikenang oleh banyak hati.